Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin memperkenalkan teori Albert Bandura, yaitu tentang teori kognitif sosial. Dengan anggota Anissa Nabila, Zaki Andisha Basman, Miliang Greni Pratama, dan Tiara Putri. Albert Bandura adalah seorang psikolog dan penggagas teori kognitif sosial. Ia terkenal dengan eksperimen boneka Bobo, yang mana pembelajaran bisa diperoleh dari mencontoh suatu tindakan. Bandura tumbuh di sebuah kota yang sangat kecil. Sekolah menengah umumnya saja hanya memiliki 20 orang murid. Bandura lahir pada tanggal 4 Desember tahun 1925 di Maunder, Kanada. Ia meninggal pada tanggal 26 Juli tahun 2021 di Stanford, California, Amerika. Pendidikan yang ia tempuh di Universitas Iowa pada tahun 1951 dan Universitas British Columbia pada tahun 1946 sampai 1949. Penghargaan yang ia dapati National Medal of Science untuk ilmu perilaku dan sosial dan lain-lainnya. Teori belajar sosial atau social learning theory dari Bandura didasarkan pada konsep saling menentukan tanpa penguatan dan pengaturan diri atau berpikir. Yang pertama ada determinis resiprokal, pendekatan yang menjelaskan tingkah laku manusia dalam bentuk interaksi timbal balik yang terus-menerus antara determinan kognitif, behavioral, dan lingkungan. Orang menentukan atau mempengaruhi tingkah lakunya dengan mengontrol kekuatan lingkungan, tetapi orang itu juga dikontrol oleh kekuatan lingkungan itu. Determinis resiprokal adalah konsep yang penting dalam teori belajar sosial Bandura, menjadi pijakan Bandura dalam memahami tingkah laku. Teori belajar sosial memakai saling determinis sebagai prinsip dasar untuk menganalisis fenomena psikososial di berbagai tingkat kompleksitas, dari perkembangan intrapersonal sampai tingkah laku interpersonal, serta fungsi interaktif dari organisasi dan sistem sosial. Yang kedua ada tanpa reinforcement. Bandura memandang teori Skinner dan Hull terlalu bergantung kepada reinforcement. Jika setiap unit respons sosial yang kompleks harus dipilah-pilah untuk di-reinforce atau persatu atau di-reinforce satu persatu, bisa jadi orang malah tidak belajar apapun. Menurutnya, reinforcement penting dalam menentukan apakah suatu tingkah laku akan terus terjadi atau tidak, tetapi itu bukan satu-satunya pembentuk tingkah laku. Orang dapat belajar melakukan sesuatu hanya dengan mengamati dan kemudian mengulang apa yang dilihatnya. Belajar melalui observasi tanpa ada reinforcement yang terlibat, berarti tingkah laku ditentukan oleh antisipasi konsekuensi itu, merupakan pokok teori belajar sosial. Yang ketiga ada kognisi dan regulasi diri. Teori belajar tradisional sering terhalang oleh ketidaksenangan atau ketidakmampuan mereka untuk menjelaskan proses kognitif. Konsep Bandura menempatkan manusia sebagai pribadi yang dapat mengatur diri sendiri, mempengaruhi tingkah laku dengan cara mengatur lingkungan, menciptakan dukungan kognitif, mengadakan konsekuensi bagi tingkah lakunya sendiri. Struktur kepribadian, kalau menurut Bandura, struktur kepribadian itu ada dua. Yang pertama ada sistem self atau self system, yang kedua ada regulasi diri. Yang pertama sistem self. Bandura yakin bahwa pengaruh yang ditimbulkan oleh self sebagai salah satu determinan tingkah laku tidak dapat dihilangkan tanpa membahayakan penjelasan dan kekuatan peramalan. Dengan kata lain, self diakui sebagai unsur struktur kepribadian. Saling determinis menempatkan semua hal saling berinteraksi, di mana pusat atau pemulanya adalah sistem self. Sistem self itu bukan unsur psikis yang mengontrol tingkah laku, tetapi mengacu ke struktur kognitif yang memberi pedoman mekanisme dan seperangkat fungsi-fungsi persepsi, evaluasi, dan pengaturan tingkah laku. Yang kedua ada regulasi diri. Menurut Bandura akan terjadi strategi reaktif dan proaktif dalam regulasi diri. Strategi reaktif dipakai untuk mencapai tujuan, namun ketika tujuan hampir tercapai, strategi proaktif menentukan tujuan baru yang lebih tinggi. Orang memotivasi dan membimbing tingkah lakunya sendiri melalui strategi proaktif, menciptakan ketidakseimbangan agar dapat memobilisasi kemampuan dan usahanya berdasarkan antisipasi apa yang saja yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Ada 3 proses yang dapat dipakai untuk melakukan pengaturan diri. Yang pertama ada memanipulasi faktor eksternal, yang kedua ada memonitor, dan yang ketiga ada mengevaluasi tingkah laku internal.
Tingkah laku manusia adalah hasil pengaruh resiprokal faktor eksternal dan faktor internal itu. A. Faktor eksternal dalam regulasi diri. Faktor eksternal mempengaruhi regulasi diri dengan dua cara. Yang pertama, faktor eksternal memberi standar untuk mengevaluasi tingkah laku. Faktor lingkungan berinteraksi dengan pengaruh pribadi membentuk standar evaluasi diri. Yang kedua, faktor eksternal mempengaruhi regulasi diri dalam bentuk penguatan. Contohnya, hadiah intrinsik tidak selalu memberi kepuasan orang, membutuhkan insentif yang berasal dari lingkungan eksternal. Standar tingkah laku dan penguatan biasanya bekerja sama. Ketika orang dapat mencapai standar tingkah laku tertentu, perlu penguatan agar tingkah laku semacam itu menjadi pilihan untuk dilakukan lagi. Yang selanjutnya ada B, faktor internal dalam regulasi diri. Di sini Bandura mengemukakan 3 bentuk terhadap pengaruh internal. Yang pertama ada observasi diri atau self-observation. Dilakukan berdasarkan faktor kualitas penampilan, kuantitas penampilan, originalitas, tingkah laku, diri, dan seterusnya. Orang harus mampu memonitor performansinya, walaupun tidak sempurna karena orang cenderung memilih beberapa aspek dari tingkah lakunya dan mengabaikan tingkah laku lainnya. Apa yang diobservasi seseorang tergantung kepada minat dan konsep dirinya. Yang kedua ada proses penilaian atau mengadili tingkah laku. Melihat kesesuaian tingkah laku dengan standar pribadi, membandingkan tingkah laku dengan norma standar atau dengan tingkah laku orang lain, menilai berdasarkan pentingnya suatu aktivitas, dan memberi atribusi performansi. Standar pribadi bersumber dari pengalaman mengamati model, misalnya orang tua atau guru, dan menginterpretasi balikan atau penguatan dari performansi diri. Berdasarkan sumber model dan performansi yang mendapat penguatan, proses kognitif menyusun ukuran-ukuran atau norma yang sifatnya sangat pribadi, karena ukuran itu tidak selalu sinkron dengan kenyataan. Yang ketiga ada reaksi diri afektif. Di sini akhirnya berdasarkan pengamatan dan judgment itu, orang mengevaluasi diri sendiri positif atau negatif dan kemudian menghadiahi atau menghukum diri sendiri. Bisa terjadi tidak muncul reaksi afektif karena fungsi kognitif membuat keseimbangan yang mempengaruhi evaluasi positif atau negatif menjadi kurang bermakna secara individual. Baiklah, saya akan melanjutkan mengenai struktur kepribadian yang ketiga, yaitu efikasi diri. Efikasi diri ialah bagaimana peran seseorang bertingkah laku dalam situasi tertentu tergantung pada resiprokal antara lingkungan dengan kondisi kognitif yang berhubungan dengan keyakinan mampu atau tidak mampu melakukan tindakan yang memuaskan. Sehingga Bandura menyebutkan keyakinan atau harapan diri ini sebagai efikasi diri, dan ia membaginya menjadi 2. Yang pertama ialah efikasi ekspektasi, yang dimana efikasi diri berhubungan dengan keyakinan bahwa diri memiliki kemampuan melakukan tindakan yang diharapkan. Setelah kita melakukan tindakan yang kita harapkan atau yang kita inginkan, kita harus memiliki ekspektasi hasil, yang dimana kita dapat memperkirakan diri kita mengenai tingkah laku yang dilakukan diri kita untuk mencapai target yang telah ditentukan. Baiklah, yang selanjutnya ialah sumber efikasi diri, yang merupakan hasil evaluasi seseorang terhadap kemampuan atau kompetensinya untuk melakukan sebuah tugas, mencapai tujuan, atau mengatasi hambatan, dan dapat ditingkatkan atau diturunkan, diubah, serta dapat diperoleh melalui pengalaman, prestasi, pengalaman vikarius, dan pembangkitan emosi. Baiklah, pembagian yang pertama ialah pengalaman performasi. Merupakan sebuah prestasi yang pernah dicapai pada masa yang telah lalu, atau
sebagai sumber konfirmasi masa lalu menjadi pengubah efikasi diri yang paling kuat pengaruhnya. Karena prestasi masa lalu yang bagus bisa meningkatkan ekspektasi efikasi, sedangkan kegagalan akan menurunkan efikasi. Untuk menggapai keberhasilan memiliki dampak efikasi yang berbeda-beda, tergantung proses pencapaiannya. Seperti semakin sulit tugasnya, keberhasilan akan membuat efikasi semakin tinggi. Kerja sendiri lebih meningkatkan efikasi dibanding kerja kelompok. Kegagalan menurunkan efikasi kalau orang tersebut sudah berusaha semampu mungkin. Kegagalan dalam suasana emosional atau stres dampaknya tidak seburuk kalau kondisinya optimal. Dampak orang memiliki efikasi yang kuat tidak seburuk orang yang memiliki efikasi yang belum kuat atau lemah. Yang terakhir, orang yang biasa berhasil sesekali gagal tidak mempengaruhi efikasi. Baiklah, yang selanjutnya pengalaman vikarius. Pengalaman vikarius dapat diperoleh melalui model sosial, yang dimana pengalaman vikarius ini berarti belajar dari orang lain. Apabila efikasinya meningkat, berarti dia mengamati keberhasilan atau orang yang telah berhasil. Sedangkan apabila efikasinya menurun, berarti dia sedang mengamati atau individu ini mengamati yang setara dengannya atau sama persis dengan dirinya. Baiklah, yang selanjutnya persuasi sosial. Merupakan dukungan yang diberikan kepada seseorang baik secara langsung maupun tidak langsung. Efikasi diri dapat diperoleh, dikuatkan, dan dilemahkan melalui persuasi sosial. Sebenarnya dampak dari persuasi ini sifatnya terbatas, tetapi dalam kondisi tertentu, persuasi atau dukungan dari orang lain ini dapat mempengaruhi efikasi diri seseorang. Hal itu berupa rasa percaya kepada pemberi persuasi. Dan persuasi sosial ini bersifat realistik. Baiklah, yang selanjutnya ialah keadaan emosi, yang dimana keadaan emosional yang mengikuti suatu kegiatan dan akan mempengaruhi efikasi di bidang tersebut. Emosi itu bisa berupa kuat, takut, cemas, dan stres. Hal tersebut dapat mengurangi efikasi diri, sehingga pengubahan efikasi diri banyak dipakai untuk memperbaiki kesulitan dan adaptasi tingkah laku orang yang mengalami berbagai masalah behavioral. Baiklah, yang kelima ialah efikasi diri sebagai prediktor tingkah laku. Menurut Bandura, sumber pengontrolan tingkah laku adalah resiprokal antara lingkungan, tingkah laku, dan pribadi. Efikasi diri ialah variabel pribadi yang penting. Berbeda dengan konsep diri yang bersifat kesatuan umum, efikasi diri bersifat fragmental. Hal itu yang menyebabkan setiap individu mempunyai efikasi diri yang berbeda-beda, tergantung situasinya. Hal tersebut bisa berupa yang pertama, kemampuan yang dituntut oleh situasi yang berbeda tersebut. Yang kedua,
kehadiran orang lain, khususnya saingan dalam situasi tersebut. Yang ketiga, keadaan fisiologis dan emosional, yaitu berupa kelelahan, kecemasan, apatis, dan murung. Efikasi yang tinggi atau rendah dapat dikombinasikan dengan lingkungan yang responsif atau tidak responsif. Oke, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai efikasi kolektif. Efikasi kolektif merupakan keyakinan masyarakat bahwa usaha mereka secara bersama-sama dapat menghasilkan perubahan sosial tertentu. Nah, ini bukan jiwa kelompok, tapi lebih sebagai efikasi pribadi dari banyak orang yang bekerja sama. Bandura sendiri berpendapat bahwa orang berusaha mengontrol kehidupan dirinya bukan hanya melalui efikasi diri individual, tetapi juga melalui efikasi kolektif. Misalnya nih, di bidang kesehatan, orang memiliki efikasi diri yang tinggi untuk berhenti merokok atau melakukan diet, tetapi mungkin memiliki efikasi kolektif yang rendah dalam hal mengurangi polusi lingkungan, bahaya tempat kerja, dan juga penyakit infeksi. Efikasi diri dan efikasi kolektif bersama-sama saling melengkapi untuk mengubah gaya hidup manusia. Efikasi kolektif timbul berkaitan dengan masalah-masalah perusakan hutan, kebijakan perdagangan internasional, perusakan ozon, kemajuan teknologi, hukum dan kejahatan, birokrasi, perang, kelaparan, bencana alam, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dinamika kepribadian menurut Albert Bandura. Bandura setuju bahwa penguatan menjadi penyebab belajar. Namun, orang juga dapat belajar dengan 3 penguat yang akan saya sebutkan. Yang pertama ada penguatan vikarus, yaitu mengamati orang lain yang mendapat penguatan dan membuat orang itu puas dan berusaha belajar gigih agar menjadi seperti orang itu. Yang kedua ada penguatan yang ditunda. Orang terus-menerus berbuat tanpa mendapat penguatan, karena yakin akan mendapat penguatan yang sangat memuaskan pada masa yang akan datang. Dan yang terakhir, tanpa penguatan. Belajar tanpa ada reinforcement sama sekali, mirip dengan konsep otonomi fungsional dari Allport. Dalam penelitian ditemukan, anak-anak yang diganjar dan dipuji untuk pencapaian yang relatif rendah akan tumbuh dan mengembangkan self-reward yang murah dibanding anak yang standar pencapaiannya tinggi. Begitu pula dengan anak yang mengamati model yang diganjar pada standar pencapaian rendah, akan menjadi orang dewasa yang murah dalam mengejar diri sendiri dibanding anak yang mengamati model dengan standar ganjaran yang tinggi. Selanjutnya kita akan masuk ke materi perkembangan kepribadian menurut Albert Bandura. Yang pertama yaitu belajar melalui observasi. Menurut Bandura, kebanyakan belajar terjadi tanpa reinforcement yang nyata. Dalam penelitiannya, ternyata orang dapat mempelajari respon baru dengan melihat respon dari orang lain. Bahkan, belajar tetap terjadi tanpa ikut melakukan hal yang dipelajari itu, dan model yang diamatinya juga tidak mendapat reinforcement dari tingkah lakunya. Belajar melalui observasi jauh lebih efisien dibanding dengan belajar melalui pengalaman langsung. Melalui observasi, orang dapat memperoleh respon yang tidak terhingga banyaknya, yang mungkin diikuti dengan hubungan atau suatu penguatan. Pada belajar melalui observasi ini, Bandura membagi menjadi 2. Yang pertama yaitu peniruan atau modeling. Inti dari belajar melalui observasi adalah modeling. Peniruan atau meniru sesungguhnya tidak tepat untuk mengganti kata modeling, karena modeling bukan sekedar menirukan atau mengulangi apa yang dilakukan orang lain atau model yang ditiru. Tetapi, model sendiri melibatkan penambahan dan atau pengurangan tingkah laku yang teramati, lalu menggeneralisir berbagai pengamatan sekaligus yang melibatkan proses kognitif. Lalu yang kedua adalah modeling tingkah laku baru. Melalui modeling, orang dapat memperoleh tingkah laku baru. Ini memungkinkan karena adanya kemampuan kognitif. Stimuli berbentuk tingkah laku model ditransformasi menjadi gambaran mental, dan yang lebih penting lagi ditransformasi menjadi simbol verbal yang dapat diingat kembali suatu saat nanti. Keterampilan kognitif yang bersifat simbolik ini membuat orang dapat mentransform
apa yang dipelajarinya atau menggabung-gabungkan apa yang diamatinya dalam berbagai situasi untuk menjadi pola tingkah laku yang baru. Perkembangan kepribadian menurut Bandura yang kedua yaitu modeling mengubah tingkah laku lama. Di samping dampak mempelajari tingkah laku baru, modeling sendiri mempunyai dua macam dampak terhadap tingkah laku utama. Yang pertama, tingkah laku model yang diterima secara sosial dapat memperkuat respon yang sudah dimiliki pengamat. Yang kedua, tingkah laku model yang tidak diterima secara sosial dapat memperkuat atau juga bisa memperlemah pengamat untuk melakukan tingkah laku yang tidak diterima secara sosial, tergantung apakah tingkah laku model itu diganjar atau akan dihukum. Nah, kalau misalkan tingkah laku yang tidak dikehendaki itu justru diganjar, pengamat akan cenderung meniru tingkah laku itu. Dan sebaliknya, kalau tingkah laku yang tidak dikehendaki itu dihukum, respon pengamat akan menjadi semakin lemah. Pada modeling mengubah tingkah laku lama ini dibagi menjadi dua modeling. Yang pertama yaitu modeling simbolik. Dewasa ini sebagian besar modeling tingkah laku berbentuk simbolik. Film dan televisi menyajikan contoh tingkah laku yang tidak terhitung yang mungkin akan mempengaruhi seorang pengamat. Sajian itu berpotensi sebagai sumber model dari tingkah laku. Yang kedua yaitu modeling conditioning. Modeling dapat digabung dengan conditioning klasik menjadi conditioning klasik vicarious. Modeling semacam ini banyak dipakai untuk mempelajari respon emosional. Pengamat mengobservasi model tingkah laku emosional yang dapat penguatan. Muncul respon emosional yang sama di dalam diri pengamat, dan respon itu nantinya ditujukan kepada objek yang ada di dekatnya. Baiklah, saya Anissa Nabila akan melanjutkan menjelaskan mengenai perkembangan kepribadian. Yang ketiga, faktor-faktor penting dalam belajar melalui observasi. Menurut Bandura, ada 4 proses yang penting agar belajar melalui observasi dapat terjadi, yakni yang pertama, perhatian atau attention process. Sebelum meniru orang lain, perhatian harus dicurahkan ke orang lain itu. Perhatian ini dipengaruhi oleh asosiasi pengamat dengan modelnya, sifat model yang atraktif, dan arti penting tingkah laku yang diamati bagi si pengamat. Yang kedua yakni representasi atau representation process. Tingkah laku yang akan ditiru harus disimbolisasikan dalam ingatan, baik dalam bentuk verbal maupun dalam bentuk gambaran ataupun imajinasi. Yang ketiga yakni peniruan tingkah laku model atau behavior production process. Sesudah mengamati dengan penuh perhatian dan memasukkannya ke dalam ingatan, orang lalu bertingkah laku. Hasil belajar melalui observasi tidak dinilai berdasarkan kemiripan respons dengan tingkah laku yang ditiru, tetapi lebih pada tujuan belajar dan efikasi dari pembelajar. Yang keempat yakni motivasi dan penguatan, motivation and reinforcement process. Belajar melalui pengamatan menjadi lebih efektif kalau pembelajar memiliki motivasi yang tinggi untuk dapat melakukan tingkah laku modelnya. Observasi mungkin memudahkan orang untuk menguasai tingkah laku tertentu, tetapi kalau motivasi untuk itu tidak ada, tidak bakal terjadi proses belajar. Motivasi banyak ditentukan oleh kesesuaian antara karakteristik pribadi pengamat dengan karakteristik modelnya. Ciri-ciri model seperti usia, status sosial, keramahan, dan kemampuan penting dalam menentukan tingkat imitasi. Misalnya, anak lebih senang meniru model seusianya daripada model dewasa. Anak juga cenderung meniru model yang standar prestasinya dalam jangkauannya, alih-alih model yang standarnya di luar jangkauannya. Anak yang sangat dependen cenderung mengimitasi model yang dependennya lebih ringan. Imitasi juga dipengaruhi oleh interaksi antara ciri model dengan observernya. Yang keempat yakni dampak belajar. Setiap kali respons dibuat, akan diikuti dengan berbagai konsekuensi. Ada yang konsekuensinya menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan, ada yang tidak masuk ke kesadaran sehingga dampaknya sangat kecil. Penguatan baik positif maupun negatif dampaknya tidak otomatis. Sejalan dengan konsekuensi respons, konsekuensi dari suatu respon mempunyai 3 fungsi, yakni sebagai pemberi informasi, memberi informasi mengenai dampak dari tingkah laku. Informasi ini dapat disimpan untuk dipakai membimbing tingkah laku pada masa yang akan datang. Yang kedua yakni memotivasi tingkah laku yang akan datang. Tingkah laku yang ditentukan atau dimotivasi oleh masa yang akan datang, di mana pemahaman mengenai apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang itu diperoleh dari pemahaman mengenai konsekuensi suatu tingkah laku.
Yang ketiga yakni penguat tingkah laku. Keberhasilan akan menjadi penguat sehingga tingkah laku menjadi berpeluang diulangi. Sebaliknya, kegagalan akan membuat tingkah laku cenderung tidak diulangi. Baiklah, bagian D yakni aplikasi. Yang pertama yaitu psikopatologi. Bandura sependapat dengan Bisnek dan Wolpe bahwa terapi tingkah laku dapat efektif mengurangi reaksi kecemasan. Dia tidak percaya bahwa tekanan emosional menjadi elemen kunci penyebab reaksi takut yang berlebihan, sehingga harus dihilangkan agar tingkah laku dapat berubah. Menurutnya, masalah pokoknya adalah orang percaya bahwa dirinya tidak dapat menangani situasi tertentu secara efektif. Karena itu, perlu dikembangkan self-efficacy agar terjadi perubahan tingkah laku. Konsep determinis resiprokal menganggap tingkah laku dipelajari sebagai akibat dari interaksi antara pribadi, tingkah laku, dan lingkungan, termasuk tingkah laku yang menyimpang. Tingkah laku patologis itu dipengaruhi oleh faktor kognitif, proses neurofisiologis, pengalaman masa lalu yang mendapat penguatan, dan nilai fasilitatif dari lingkungan. Berikutnya, yaitu reaksi depresi. Standar pribadi dan penetapan tujuan yang terlalu tinggi membuat orang rentan mengalami kegagalan dan akan berakibat orang mengalami depresi. Sesudah dalam keadaan depresi, orang cenderung menilai rendah prestasi dirinya, sehingga keberhasilan pun tetap dipandang sebagai kegagalan. Akibatnya, terjadi kesengsaraan yang kronis, merasa tidak berharga, tidak mempunyai tujuan, dan depresi yang mendalam. Yang kedua yakni fobia, perasaan takut yang sangat kuat dan mendalam sehingga berdampak buruk terhadap kehidupan sehari-hari seseorang. Nah, begitu dalamnya perasaan takut itu, sehingga objek penyebabnya menjadi kabur. Objek itu digeneralisasikan secara salah. Bandura mengemukakan bahwa media seperti televisi, surat kabar tanpa sengaja menciptakan fobia, cerita seram, kekejaman perampok, pembunuhan berantai, meneror masyarakat, sehingga mereka yang sebagian besar tidak pernah mengalami hal itu, tetap merasa tidak aman walaupun pintu-pintu rumah mereka terkunci rapat-rapat. Fobia yang dipelajari dari pengamatan lingkungan menjadi eksis akibat efikasi diri yang rendah. Orang merasa tidak mampu menangani suatu masalah yang mengancam sehingga muncul perasaan takut yang kronis. Yang ketiga yakni agresi. Menurut Bandura, agresi diperoleh melalui pengamatan pengalaman langsung dengan reinforcement positif dan negatif, latihan atau perintah, dan keyakinan yang ganjil. Agresi yang ekstrim menjadi disfungsi psikologis. Dari penelitian yang dilakukan Bandura, observasi terhadap perilaku agresi akan menghasilkan respon peniruan yang berlebih. Pengamat akan bertingkah laku lebih agresif dibandingkan modelnya. Yang kedua yakni psikoterapi. Sama halnya dengan respons emosi yang dapat diperoleh secara langsung atau vikarius, menghilangkan tingkah laku yang tidak dikehendaki dapat dilakukan dengan secara langsung atau secara vikarius pula. Penakut dapat merubah rasa takutnya dengan melihat model yang tanpa rasa takut berinteraksi dengan hal yang ditakutkan itu. Secara umum, terapi yang dilakukan Bandura adalah terapi kognitif sosial. Tujuannya untuk memperbaiki regulasi self, melalui pengubahan tingkah laku dan mempertahankan perubahan tingkah laku yang terjadi. Ada 3 tingkatan keefektifan suatu treatment, yakni tingkat induksi perubahan, tingkat generalisasi, dan tingkat pemeliharaan. Yang pertama yakni tingkat induksi perubahan. Treatment dikatakan efektif kalau dapat merubah tingkah laku, misalnya terapi menghilangkan takut ketinggian penderita akrofobia sehingga dia berani naik tangga yang lebih tinggi. Yang kedua, ini tingkat generalisasi. Treatment yang lebih tinggi memungkinkan terjadinya generalisasi. Penderita akrofobia itu bukan hanya berani naik tangga, dia juga berani naik lift, pesawat terbang, dan membersihkan kaca gedung bertingkat. Yang ketiga, ini tingkat pemeliharaan. Sering terjadi tingkah laku positif, hasil terapi berubah kembali menjadi tingkah laku negatif, khususnya pada tingkah laku habit negatif, merokok, alkoholik, narkotik. Tetapi, mencapai tingkat efektif yang tertinggi kalau hasil induksi dan generalisasi dapat terpelihara, tidak berubah menjadi negatif. Yang Bandura mengusulkan 3 macam pendekatan treatment, yakni latihan penguasaan atau desentisasi modeling, modeling terbuka, dan modeling simbolik. Latihan penguasaan desentisasi modeling mengajari klien untuk menguasai tingkah laku yang sebelumnya tidak bisa dilakukan, misalnya karena takut. Treatment counseling dimulai dengan membantu klien mencapai relaksasi yang mendalam, kemudian konselor diminta klien membayangkan hal yang menakutkan secara bertahap, misalnya ular. Dibayangkan melihat ular mainan di etalase toko.
Kalau klien dapat membayangkan kejadian itu tanpa rasa takut, mereka diminta membayangkan bermain-main dengan ular mainan, kemudian melihat ular di kandang kebun, binatang, kemudian menyentuh ular, sampai akhirnya menggendong ular. Ini adalah model desentisasi di sistematik yang pada paradigma behaviorisme dilakukan dengan memanfaatkan variasi penguatan. Bandura memakai desentisasi sistematik itu dalam pikiran. Karena itu, teknik ini terkadang disebut modeling kognitif, tanpa memakai penguatan yang nyata. Yang kedua yakni modeling terbuka, modeling partisipan. Klien melihat model nyata, biasanya diikuti dengan klien berpartisipasi dalam kegiatan model, dibantu oleh modelnya meniru tingkah laku yang dikehendaki, sampai akhirnya mampu melakukan sendiri tanpa bantuan. Yang ketiga yakni modeling simbolik. Klien melihat model dalam film atau gambar atau cerita. Kepuasan vikarius melihat model mendapat penguatan, mendorong klien untuk mencoba atau meniru tingkah laku modelnya. Ketika hasilnya dibandingkan desentisasi modeling dan modeling simbolik, relatif sama kekuatannya untuk menghilangkan rasa takut. Namun yang paling berhasil menghilangkan rasa takut adalah modeling partisipan. Yang ketiga ya ini metodologi. Bandura banyak meneliti masalah dunia nyata dalam laboratorium seperti masalah agresi, fobia, penyembuhan dari serangan jantung, perolehan kemampuan matematik pada anak. Tujuan pokoknya adalah untuk menyatukan kerangka konseptual yang dapat mencakup berbagai hal yang mempengaruhi perubahan tingkah laku dalam setiap kegiatan, keterampilan, dan keyakinan diri yang menjamin pemakaian kemampuan secara optimal dibutuhkan agar diri dapat berfungsi sukses. Bandura mengembangkan microanalytic approach, riset yang mementingkan asesmen yang detail sepanjang waktu untuk mencapai keselarasan antara persepsi diri dengan tingkah laku pada setiap tahap performansi tugas. Teknik ini cocok untuk strategi penelitian yang melacak perubahan setiap saat. Penelitian yang menganalisis proses, bukan hasil. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.